Shalom Bapak, perkenalkan nama saya Dewi Giovanni Naga, kelas 12 NIA 2 SMA Kristen Waikabubak. Shalom Bapak dan teman-teman yang terkasih, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 17. Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah hadir. 1, 2, 3. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Bapak dan teman-teman, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan buat penyertaan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami, dalam masih mempercayakan atas kehidupan dan masih mengantar kami, sehingga pada saat ini Tuhan kami berkumpul di tempat ini untuk sama-sama mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Sebelum itu Tuhan, kami minta kemampuan kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kami melakukan salah, baik itu secara sadar dan tidak sadar. Tapi hari ini Tuhan, layakkan kami untuk ada bersama-sama dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, biarlah Kau menuntun kami dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami. Biarlah Roh Kudus-Mu bertata di hati dan pikiran kami masing-masing, baik hamba yang akan meletakkan firman-Mu dan baik yang mendengar. Biarlah Tuhan kami benar fokus akan renungan kami pada hari ini. Terima kasih banyak Tuhan, biarlah kehendak-Mu jadi dan Engkau berkuasa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Jadi Bapak dan teman-teman, yang akan sama-sama kita baca dan renungkan pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 55 ayat yang ke-23. Mazmur 55 ayat yang ke-23. Di bawah perikop doa minta tolong terhadap musuh. Ayatnya yang ke-23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Dari nas ini diambil sebuah tema, yaitu menang atas kekhawatiran dalam ketakutan. Nah, Bapak dan teman-teman, kekhawatiran dan ketakutan adalah dua hal yang berbeda, di mana kekhawatiran adalah rasa takut akan sesuatu hal yang belum terjadi, sedangkan ketakutan adalah rasa takut itu sendiri yang dialami pada saat kita menghadapi masalah atau menghadapi suatu problema dalam hidup kita. Nah, kekhawatiran bisa terjadi kapan saja dan dialami oleh siapa saja, termasuk kita sebagai orang Kristen, saya, Bapak, dan teman-teman yang hadir pada saat ini. Nah, kekhawatiran dan ketakutan tidak pernah terlepas dalam kehidupan kita. Kekhawatiran dan ketakutan adalah dua hal yang selalu berkaitan erat, yang selalu hadir dalam setiap kehidupan kita. Baik itu kita yang masih sebagai pelajar khawatir akan masa depan kita ke depannya, dalam memilih, contohnya dalam memilih sebuah universitas dan jurusan apa yang akan kita ambil. Kita merasa khawatir dan mungkin ketakutan, dimana saya sanggup tidak ya, dan mungkin kita merasa takut bahwa kita bisa lolos tidak ya nantinya dalam mengambil sebuah perguruan yang kita inginkan. Kita bisa masuk tidak ya di universitas yang kita inginkan. Nah, kita juga selalu berkhawatir akan kemampuan kita dan kita berpikir bahwa kita paling tidak bisa untuk menggapai semua itu. Nah, sebagai orang tua juga berpikir dan merasa khawatir dan ketakutan akan kondisi ekonomi keluarganya, bagaimana cara saya menghidupi anak-anak saya, membiayai mereka makan minum dan sekolah mereka. Namun firman Tuhan yang datang kepada kita hari ini mengajarkan kita bahwa kita tidak perlu khawatir dan ketakutan. Kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara kita. Nah, mari kita sama-sama belajar hari ini. Kita belajar menyerahkan khawatir kita, ketakutan kita kepada Tuhan, karena Tuhan akan bersama-sama dan kita melewati sebuah ketakutan kita, kekhawatiran kita. Segala kekhawatiran
yang ada dalam hidup kita itu hanya membuat kita semakin jatuh, di mana kita semakin tidak percaya akan Tuhan kita. Kita bukannya tidak beriman, tetapi ketika kekhawatiran dan ketakutan selalu menguasai kehidupan kita, maka kita sebagai orang Kristen seolah-olah tidak memiliki Tuhan. Kita menjadi orang Kristen sepertinya tidak percaya akan Tuhan kita. Padahal kalau kita lihat Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, di mana Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Ketika Ia rela mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita, itu adalah suatu hal yang luar biasa untuk mengerjakan. Dan kita sebagai orang Kristen sering mendengar cerita dalam Alkitab di mana Tuhan membuat mujizat pertama, yaitu mengubah air menjadi anggur di perkawinan di Kana, dan memberi makan 5.000 orang, menyembuhkan orang yang sakit kusta, buta. Kita banyak mendengar, tetapi mengapa kita masih merasa khawatir dan ketakutan dalam hidup kita? Nah, ini yang perlu dipertanyakan dalam kehidupan orang Kristen. Oleh karena itu, firman yang datang pada pagi hari ini mengajarkan kita bahwa segala kekhawatiran kita, segala ketakutan kita harus percayakan semua kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri dalam melewati kekhawatiran kita dan ketakutan kita. Karena Tuhan adalah segala sumber berkat dalam kehidupan kita. Tuhan hanya mau supaya kita berpengharapan kepada Dia, di mana kita mau berseru kepadanya, menyerahkan seluruh pergumulan kita, bukan kita malah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Nah, ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, di situ Tuhan akan memberikan kita berjalan sendiri. Nah, mungkin sampai di suatu titik kita akan merasa kecewa, dan disitulah kita merasa terpuruk dan mulai mengingat akan Tuhan kita. Jadi hari ini mari kita belajar sama-sama bahwa segala kekhawatiran, ketakutan kita yang selalu merengkuti kehidupan saya, Bapak, dan teman-teman yang hadir pada saat ini, mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang orang Kristen adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang melebihi semua Tuhan di atas segala dunia ini. Jadi kita tidak perlu khawatir akan masa depan kita, saya dan teman-teman adalah di sini, karena Tuhan telah menjanjikan masa depan yang penuh harapan kepada setiap kita yang berseru kepadanya, di mana dalam Filipi 4 ayat 6 berbunyi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kita sebagai pelajar jangan khawatir akan masa depan kita, akan masa muda kita, tetapi Tuhan minta kita berseru, berdoa, bergumul sama Tuhan, maka Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Baik itu juga sebagai orang tua, janganlah kita khawatir akan keluarga kita, akan biaya sekolah hidup anak-anak, tetapi kita harus terus berseru kepada Tuhan, menyerahkan seluruh pergumulan keluarga kita kepada Tuhan, maka niscaya Tuhan akan menolong kita. Karena itulah janji Tuhan dalam kehidupan setiap orang Kristen. Nah, akhirnya saya mau bilang kepada kita, kadang kita sebagai orang Kristen sering menuntut hal yang menjadi keinginan kita, khususnya kita para pemuda-pemudi dan sebagai pelajar yang menjadi keinginan kita kepada orang tua. Tetapi ketika orang tua tidak mengabulkan, kita menjadi anak muda-mudi yang memberontak terhadap orang tua kita. Jadi di sini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan tidak akan memberikan apa yang kita inginkan, tapi Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Jadi belajarlah untuk meminta apa yang dibutuhkan, bukan apa yang kita inginkan, karena Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang datang kepada saya, Bapak dan teman-teman hadir pada saat ini. Moga-moga lewat firman ini dapat memberkati kehidupan saya, Bapak dan teman-teman. Amin untuk firman Tuhan. Bapak dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak surgawi, Bapak yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan bahkan Tuhan, lewat tautan firman-Mu yang begitu luar biasa, di mana mengajarkan kami tidak perlu khawatir akan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami,
khususnya kami sebagai pelajar, kami tidak perlu khawatir akan masa depan kami, karena kami yakin dan percaya kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, yang tidak akan pernah meninggalkan kami berada sendiri dalam melewati masa muda kami. Dan kami juga sebagai orang tua yang selalu menghadirkan mungkin kegumulan ekonomi keluarga, membiayai anak-anaknya, dan Yesus mari Engkau menjamah. Inilah Tuhan, kami terus berseru kepada Tuhan, kami terus minta pertolongan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi kami mengandalkan Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang hebat, Engkau adalah Allah luar biasa yang akan mampu menolong kami. Terima kasih buat lawatan firman-Mu Tuhan, biarlah lewat firman hari